Selamat datang di Special Edition, di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes! Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini kita akan membahas asal-usul dari negara tercinta kita. Apa itu? Indonesia. Indonesia, bukan Perancis ya, bukan ya? Oh. Kan itu bahasanya aja sama Negara karismanya aja, Chat. No, negara kecintaan siapa itu Perancis itu? Bukan kita pastinya. Bukan kita kan. Oke. Antek-antek. Dah. Londo Iran. Bukan ya, Wan? Bukan, kita bukan Londo Iran gitu. Bukan, kita sangat mencintai negara Indonesia ini, Yes. Son, ya. Jadi hari ini kita spesial khusus 17 Agustus ya, selamat merayakan kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus ini ya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik lagi di kedepannya gitu ya, Son ya. Karena kita selalu punya harapan yang tinggi terhadap bangsa ini ya kan, walaupun kadang-kadang ya harapan menyakitkan, Son. Betul. Tapi mudah-mudahan ada waktunya di mana harapan tidak jadi menyakitkan lagi. Yes. Dan kita menjadi bangsa yang paling kuat di dunia gitu ya. Sudah 81 tahun loh kita merdeka. Kan? Emang besok yang ke-81 ya? Kan bener loh. Benar, karena kan di ini mulu logonya kayak di kata-katain gitu, di meme terus. Oh, di meme terus? Iya. Loh, kan angka 8 angka kesukaan ini. Nanti ada Jangan berani-berani nongol Anda. nanti yang 81 ini. Desain-desainnya maksudnya. Oke, selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Yes. Indonesia ya kan. Selamat datang di Special Edition terbaru dari Di atas 12. Jadi kita bakal mulai untuk ngebahas asal-usul Indonesia dari awal dulu nih, Sony, ya kan? Dari Nabi Adam atau Bukan, Oh, nggak sejauh bahkan itu. sebelum itu. belum itu Zaman es nih. Wow. Ya kan, dari Ice Age. Jadi jutaan tahun yang lalu peta Indonesia itu belum terlihat seperti sekarang. Jadi pada zaman es, Son, wilayah barat Indonesia kayak Sumatera, Jawa sama Kalimantan itu menyatu dengan benua Asia menjadi daratan luas yang disebut Sundaland, Son. Mantap. Sementara itu, Son, wilayah timur yaitu Papua itu menyatu dengan benua Australia menjadi paparan Sahul namanya. Oh. Benar. Dan di tengah-tengahnya terdapat wilayah kepulauan yang sekarang menjadi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Son. Nah, wilayah-wilayah ini itu terpisahkan oleh laut yang dalam yang kelak dikenal sebagai kawasan Wallacea. Oke. Jadi kepulauan ini ya saat itu belum dihuni oleh manusia modern gitu. Karena penduduk pertama Indonesia yang disebut sebagai sang manusia Jawa, akhirnya kan muncul pertanyaan gitu ya, siapa yang pertama kali berjalan di tanah ini? Kalau kita bicara soal makhluk hominin yang itu berbeda dengan manusia tapi satu farm gitu ya. Iya. Jawabannya adalah Homo erectus, Son. Sama kayak ayam juga ada yang dari Afrika aja tuh, ayam Afrika. Waduh. Iya. Malah habis makan saya. Terima kasih kepada restoran ayam Afrika di BSD. Promo tanpa dibayar. Apa namanya? Aku lupa sih. Gabon. Gabon. Dikasih dessert soalnya. Terima kasih ya. Nanti saya mampir juga. Jadi Homo erectus itu dulu dikenal sebagai Pithecanthropus erectus, Son, atau manusia sangiran. Mereka ini sudah ada di Jawa sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Itu belum ada tembok tapi di Jawa. Tapi mereka ini bukan nenek moyang langsungnya kita, Son. Karena Homo erectus itu pada akhirnya kan punah kan. Yang kita pernah bahas kemarin lah sama Prof. Zulis kan. Oh, itu juga tuh kemarin gue lupa nambahin tuh. Jadi kan ngomongin harus bersyukur tinggal di bumi ya kan, karena bumi sangat bagus untuk manusia gitu. Padahal 99% spesies di bumi yang pernah ada sudah punah semua. Omongan Neil deGrasse Tyson dikuat lagi 2 kali. Karena masih Dalam kurang kemarin. 2 episode beruntun. Hingga akhirnya kita fast forward nih, Son, nih, ke yang the real manusia yaitu Homo sapiens kan. Kisah nenek moyang asli kita itu dimulai sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu, Son. Jadi mereka ini itu adalah gelombang pertama manusia modern yang bermigrasi untuk keluar dari Afrika, Son. Jadi ada gelombang-gelombangnya gitu, Son, ya kan. Gelombang pertama itu ada Melanesia dan Australoid. Jadi kelompok manusia ini itu berjalan kaki melewati pesisir Asia masuk ke Sundaland, Son. Oke. Dan mereka terus berlayar atau berjalan hingga mencapai paparan Sahul, which is itu di Papua dan Australia. Jadi keturunan dari gelombang pertama ini itu adalah saudara-saudara kita yang ada di Papua dan sebagian yang ada di pulau-pulau di daerah timur Indonesia lah saat ini. Oke. Nah, mereka itu adalah ras Melanesia. Gelombang keduanya adalah migrasi dari Austronesia. Nah, ini adalah titik balik besar dari geografi Indonesia, Son. Sekitar 4.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi, datanglah sekelompok pelaut ulung dari utara, Son. Ada beberapa teori yang bilang bahwa mereka ini berasal dari Taiwan. Oh iya. Mereka ini bermigrasi ke selatan melewati Filipina, habis itu menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, Son. Jadi bangsa Austronesia ini itu membawa revolusi besar kepada Indonesia. Jadi mereka memperkenalkan ilmu bercocok tanam, menjinakkan hewan ternak, membawa teknologi perahu bercadik, dan membangun Kopdes, Son.
dan membawa bahasa leluhur dari Austronesia ke Indonesia. Bangsa Austronesia ini akhirnya membaur dengan populasi yang sudah ada sebelumnya. Jadi hasil percampuran dan penyebaran inilah Son yang melahirkan cikal bakal suku-suku besar yang ada di Indonesia Barat sama Tengah saat ini Son. Contohnya kayak suku Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Oh, Cindo enggak, belum. Belum. Oh, belum. Itu dari perdagangan kalau itu. Oh iya. Sampai akhirnya zaman es berakhir gitu ya, es mencair dan lautan jadi naik. Daratan yang tadi raksasa itu sebagian tenggelam Son dan menyisakan puncak-puncak daratannya doang yang kini menjadi pulau-pulau di Indonesia. Oh iya. Kondisi geografis dari kepulauan ini itu ternyata membawa keuntungan besar Son karena Indonesia itu berada tepat di tengah jalur perdagangan dunia antara India dan Tiongkok Son. Oke, nah yang selanjutnya Syed, kita masuk ke era Hindu-Buddha nih. Oke, ini era yang penting juga ya di Indonesia ya. Nah sejak abad ke-4 Masehi, para pedagang Tiongkok dan India tadi Syed, mulai singgah. Nah, dagang Arab belum ya waktu itu ya? Belum. Berarti saya belum waktu itu. Aladin belum terbang karpetnya waktu itu. Belum, bertom sancong doang yang terbang ininya ya. Tongkatnya bukan? Tongkatnya, awannya. Awannya. Iya. Sama wukong. Tapi di sini Syed, mereka nggak cuma nyari rempah-rempah doang, tapi juga membawa agamanya Syed, Hindu dan Buddha. Menyebarkan ya sekalian ya. Menyebarkan sekalian dong. Selain itu, sistem pemerintahannya juga ikut Syed, yaitu kerajaan. Makanya mulailah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang melegenda. Contohnya Sriwijaya di Sumatera. Oke, dinasti Solo. Oke. Belum. Oh bukan. Belum ya. Dia ini penguasa maritim abad ke-7 Syed, Sriwijaya kan. Terus Majapahit di Jawa. Oke. Ya kan tuh abad ke-13 tuh. Dan di era Majapahit inilah Patih Gajah Mada buka bakmi GM Syed. Waduh. Enggak, ini mengikrarkan Sumpah Palapa Syed untuk menyatukan Nusantara. Dan inilah juga yang menjadi cikal bakal peta imajiner Indonesia modern. Dan selanjutnya masuk ke masih abad ke-13 sih ini. Ini adalah era Islam Syed. Jadi pedagang dari Gujarat atau India, terus Persia dan Arab semakin intens datang untuk membawa ajaran Islam. Oke, gantian giliran saya nih berarti. Dakwah dan jalur perdagangannya menyebar dengan cepat Syed. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai pudar nih Pak. Digantikan oleh kesultanan Islam yang kuat di berbagai daerah. Contohnya nih Samudra Pasai, Bener, di Aceh, Demak, Ternate, dan Tidore. Oke. Sampai akhirnya masuklah ke era yang masih semi-semi modern sini, yaitu masa kolonialisme Syed. Oke. Atau penjajahan. Penjajahan ya, bangsa-bangsa luar mulai masuk ke Indonesia karena ingin mencari barang yang lebih berharga daripada emas. Son. Itu dia. Pala. Aroma pala, cengkeh, Benar. dan lada yang sangat mahal ya. Akhirnya mengundang bangsa barat ke Nusantara Syed. Yang awalnya masuk adalah Portugis di awal abad ke-16 nih ya. Walaupun sebelumnya seperti yang kita tahu para pelaut kan udah ada tuh kalau dari barat ya, kayak Marco Polo ya kan, itu di tahun 1200-an itu kan udah mulai ini, tapi fokusnya beda, objektifnya beda. Ingin explore aja zaman dulu. Explore aja. Explore Indonesia. Ya kan? Tapi yang truly Asia bukan Indonesia kan? Kayaknya truly Asia. Iya. Abis itu disusul oleh Spanyol, Inggris, dan tentu saja yang paling berkuasa, Belanda. Yang merupakan salah satu negara terkuat zaman dulu. Yes, di apalagi Eropa. ada kongsi ini ya kan, apa perdagangannya VOC ya kan, Benar. di tahun 1600. Benar. Yang dimana Danantara terinspirasi dari situ kata lo kemarin. Kata lo terinspirasi dari situ Danantara bukan? Nggak mungkin, pasti itu lebih bagus lagi karena VOC bangkrut. Oh Ya iya. kan? Masa Danantara nggak akan bangkrut sih? Nggak mungkin, ini pasti Enggak lah, lebih bagus ya berarti Temasek. Kemarin katanya berapa kali lipat katanya? Dari Temasek? Kenaikannya? Enggak, maksudnya Oh kenaikan. iya, kaget gue. Kenaikannya ya luar kata, biasa. wah, sudah naik berapa? 100% atau berapa gitu. Luar biasa sekali. Investmentnya luar biasa. Danantara. Kami siap menjadi spokesperson Danantara. Let's go. Jadi selama ratusan tahun Syed, Nusantara berada di cengkraman eksploitasi kolonial Hindia Belanda. Ya walaupun masa-masa ini sangat kelam ya. Walaupun tidak 350 tahun ya. Enggak. Di sini ada satu ironis sejarah yang terjadi Syed. Penjajahan inilah yang secara tidak langsung menciptakan batas-batas wilayah Indonesia saat ini. Oke. Karena sebelum Belanda datang, pulau ini kan terdiri dari ratusan kerajaan dan kesultanan yang berdiri sendiri. Bahkan kadang saling berperang. Namun karena disatukan oleh penderitaan yang sama di bawah penjajah yang sama, muncul perasaan jiwa korsa mungkin ya. Jiwa korsa, hurra! Kayak suku Aceh, Jawa, Minahasa. Mulai-mulai terpikir kita ini bangsa kuat gitu, Bang. Hah?
Mungkin dari situ kita kali. ini bangsa kuat. Ini bangsa yang kuat gitu kan. Kamu ngerasa Indonesia ini kelam? Mending keluar aja. Kamu tahu kalau kita stop 1 hari aja suplai batu bara ke Singapura, mati lampu itu Singapura. Pernah denger ya tuh? Pernah denger sih saya. Pernah denger kan? Iya. Mati lampu Singapura itu. Singapura itu gampang. Menteri Pendidikannya kalau mau ngecek sekolah, wilayahnya kecil, 1 hari juga selesai. 1 hari juga selesai. Gue masih inget sampai tuh. Beda sama kita katanya. Iya. Makanya kita harus cut some slack ya untuk Menteri Pendidikan. Yes. Karena jauh lebih susah, jangan bandingkan dengan Singapura katanya. Apalagi manbut kita sih sudah pakai TV touchscreen, Pak. Nah, Ini kan? nah, Lihat tuh sih. Udah lihat tuh sih. Wilayah ini tinggal pencet keluar semua datanya. nah. Iya kan? Sudah sangat maju sekali, Pak. Maju sekali. Luar biasa sekali. Ya, teknologi Steve Jobs itu Pak. Wah. Sama tentunya kita salut juga ya dengan pengembangan pabrik AI. Soal Indonesia mau dijadiin pabrik AI. Betul gak sih? Iya. 2027 Indonesia mau bikin pabrik AI terbesar di Asia Tenggara katanya Son. Lu belum tahu ya? Belum tahu gue. Iya. Beneran ini? Beneran. Apa masih proposal ke Perancis? Mungkin nggak tahu, Oh. nggak tahu ya. Tapi omongannya sudah menyebar kemana-mana. Kayaknya sih bener. Kayaknya bener ya. Iya. Luar biasa sekali sih. Untuk yang masih kuliah gitu ya. Ini di apa tadi? Iya. Karir selanjutnya yang bakal maju tukang jaga server AI jujur. Semua karyawan Indonesia bakal jadi karyawan tukang jaga server AI. Udah. Bener. Tapi banyak yang protes. Kenapa? Itu kenapa pekerjaan Chat? Bisa nutupin berapa belas juta itu? Ya berapa belas juta karyawan berapa miliar yang di layoff. Operator tukang jaga server nambah 1 juta lawan kerja. Yang dipecat 10 juta, 20 juta ya kan? 1. Yang kedua, ya dia ingin mengambil air bersih kita itu, Bos. Oh iya lagi. Iya dong. Bener sih itu. Air bersih kita nanti gimana habis? Itu baik yang protes karena itulah, tapi kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa ya. Pasti menyusun proposalnya udah sangat kuat lah itu pasti. Sangat kuat. Isi kan orang-orang pintar semua Pak di situ Pak. Benar. Iya kan? Pasti think tanknya itu udah antara Cloud, ChatGPT dan Perplexity bekerja semua itu bersama. Gemini itu. Think tanknya itu doang. Ini adalah think tank saya, Cloud, ChatGPT, Gemini, Perplexity. Rasak, aus. Ya intinya pokoknya akhirnya mereka suku-suku itu menyatu semua lah ya, Chat. Nyatu dan melawan ya. Melawan Kepada para penjajah ini ya. Yes. Kecuali Londo Ireng gak ngelawan kan katanya. Lah kan bener gua ngomong. Loh kan itu orang-orang yang melawan Indonesia kan. Londo Ireng tuh adalah orang-orang Indonesia yang mendukung penjajah. penjajah. Makanya gak melawan penjajah kan. Itu. Iya, kecuali Londo Ireng bener ya. Nah kecuali Londo Ireng bener. Iya. Pun katanya sekarang jadi jurnalis katanya Londo Ireng. Bener gak itu? Gua lah bukan lah. Bukan. Itu hanya omongan belaka gitu maksudnya bagaimana? Emosional aja ya, mungkin lagi emosi atau kesel. Atau mungkin ada beberapa oknum kali ya mungkin oknum, ya. Pasti yang oknum. dimaksud oknum Selalu dia. oknum pasti. Bener. Karena kita juga mendukung karya-karya jurnalis juga ya soalnya. Tentu saja sih. Benar. Salah satunya itu kan kemarin ada yang Baru nanya itu. diundang? Ada yang baru diundang? Saya dihina, saya diam, saya difitnah, saya diam tapi saya nyatakan saya akan lawan. Itu lawan siapa katanya? Lawan bocor alus katanya. Bener sih. Iya itu kakak gue sambil kabur lagi. Itu kakak gue Iya, jadi komedian cocok. Jadi komedian cocok tuh bapak itu tuh kayak itu. Gila Jadi sih. komedian tuh lawan bocor alus. Lawan siapa Pak? Itu kan harusnya pertanyaan yang mendesak itu kan? Iya kan? Iya. Bicara Malah jadi lucu ya. ngakaknya Kurang apa itu? asem. Oke, yang selanjutnya gue pengen ngomongin tentang asal-usul nama Indonesia, Son. Nah, ini yang paling seru nih menurut gue nih ya kan. Iya. Sudah pasti dicetuskan, dirumuskan oleh pemerintah Indonesia dong pasti dong. Bukan. Nama Indonesia. Bukan, Son. Jadi nama Indonesia itu tidak diciptakan oleh raja-raja Nusantara dan bukan oleh tokoh Sumpah Pemuda juga dan juga bukan oleh Soekarno. Jadi nama ini itu pertama kali diciptakan oleh 2 orang ilmuwan asal Inggris, Son, di tahun 1850. Jadi
Jadi ceritanya gini, pada pertengahan abad ke-19, kepulauan kita ini tuh belum punya nama yang jelas gitu di peta dunia, Son. Jadi orang Eropa biasanya cuma nyebut daerah kita itu sebagai Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia gitu, atau East Indies, Hindia Timur. Dua orang ahli etnologi dan geografi Inggris yang bernama George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan merasa wilayah kepulauan ini tuh butuh nama yang spesifik biar gak ketukar dengan negara India yang ada di benua Asia, Son. Iya. Karena kan India Iya, gitu. iya. Bedanya kan kalau orang India lihat pohon diputerin. Nah, sini saya lihat pohon. Ditembahin, dibakar, bangun sawit. Karena lebih berharga dari padi. Lah. Lihat gak sih yang itu? Yang padi kan ngelihatnya dari profitnya juga ya kan. Kalau padi nggak menguntungkan, ya udah tukar aja sama sawit. Nanti hasilnya buat kita beli padi, beli beras. Nah, belinya ke Thailand. Tidak. Lah. Jadi di dalam sebuah jurnal ilmiah, George Earl itu mengusulkan dua nama sebenarnya, Son, untuk kepulauan kita atau negara kita gitu ya. Yang pertama ada Indonesians, yang kedua ada Malayu Nations. Oke. Jadi si George Earl ini itu lebih suka sebenarnya sama nama Malayu Nations daripada Indonesians. Kok bisa? Karena menurut dia itu lebih cocok menggambarkan ras Melayu yang banyak tinggal di Indonesia. Dia malah nolak tuh nama Indonesians. Tapi partnernya yang bernama James Richardson itu punya pendapat yang berbeda, Son. Menurut si James, kata Malayu Nations itu kepanjangan dan kurang enak buat disebut, Son. Iya sih. Jadi si James akhirnya memilih kata Indonesian saja, tapi dia mengganti huruf U menjadi huruf O biar pelafalannya lebih bagus secara bahasa, Son. Akhirnya ya udah si James mencetuskan kata Indonesia. Apa arti kata Indonesia? Jadi kata ini itu diambil dari bahasa Yunani kuno, Son. Jadi dari kata pertama yaitu Indus atau Indo. Nah itu ternyata Indus itu diambil dari sebuah sungai yang ada di India, Son. Nama Indus itu. Iya kan? iya. Jadi artinya ya India atau Hindia India gitu. juga bisa ya. Iya. Sama yang terakhir ada Nesos atau Nesia yang artinya kepulauan atau pulau-pulau, Son. Oh. Gitu. Jadi ya kepulauan Hindia. Indonesia tuh artinya kepulauan Hindia gitu. Iya, kepulauan Hindia atau kepulauan India lah ya. Benar. Jadi setelah dicetuskan oleh James pada tahun 1850, sebenarnya nama Indonesia ini hanya dipakai eksklusif gitu di kalangan akademisi dan ilmuwan bule. Oke. Kalau bule biasa, taunya Indonesia Bali doang waktu itu kan. Jadi playground bagi mereka, ya kan? Nama ini kemudian benar-benar viral dan diakui secara global setelah seorang antropolog asal Jerman yang bernama Adolf Bastian itu menerbitkan sebuah buku yang cukup tebal itu, Son, 5 jilid pada tahun 1884, Son. Judulnya Mein Kampf kalau nggak salah. Adolf yang lain kali itu. Kan itu di Garut itu bukunya salah satunya. Bukan ya. Judul bukunya itu adalah Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu, Son. Bukunya Adolf Bastian ini sangat laku, Son, dan menjadi buku wajib bagi para peneliti yang mau mempelajari kepulauan kita. Iya. Sejak saat itulah nama Indonesia resmi menjadi istilah geografis yang diakui dunia, Son, untuk menyebut wilayah Kepulauan Nusantara gitu. Kalau boleh nyebut Nusantara susah banget. Susah banget. Tapi kan emang kita mau dibawa balik ke Nusantara lagi kan. Nama ibu kota baru aja. Bener juga loh. Kita mau dibawa balik ke zaman batu, Son. Makanya ngerumbai-rumbai tadi kan nyambung lagi nih. Konspirasinya bisa tuh. Atap rumbai. Iya, mau dibawa ke zaman batu kali ya. Iya kan? Sampai namanya dibalikin. Namanya dibalikin ke Nusantara lagi loh. Wah. Ini visinya jangan-jangan itu. Iya, genteng gak perlu pakai seng katanya. Berarti orang gak bisa bilang presiden gak punya visi. Nah, Sudah jelas ada visinya sini. dan visinya visi. Jokesnya terlalu jis ini tadi. Terlalu jis tadi sama terlalu anak high jis. scope tadi. Iya, terlalu high scope kayak jokesnya tadi, sorry ya guys. Tapi ya pada saat itu kan belum dipakai sama bangsa kita, Son. Iya, ini cuma yang bule-bule tadi aja ya. Cuma bule-bule tadi doang. Yang apa IP di atas 3,5 bilangnya Indonesia, di bawah 3,5 taunya Bali. Gitu. Iya, my first day riding a scooter in Bali. Jedar jedor ya kan, bener gak? Iya. Jadi masih ada cerita lanjutan nih, Son. Karena pada saat kita masuki awal abad ke-20, which is di tahun 1900-an, itu dimulai era kebangkitan nasional, Son, pada saat itu. Para pemuda yang berpendidikan atau dikenal sebagai kaum intelektual mulai sadar bahwa melawan penjajah dengan senjata kedaerahan itu tidak akan pernah menang, Son. Loh, kan kita menang pakai bambu runcing, Set. Gimana sih? Menurut beberapa orang, Iya. mereka tuh butuh satu identitas bersama, Son. Oke. Untuk menyatukan semuanya ya kan, dan menyatukan
juga senjata curian, ya kan, senapan curian. Itu penting banget lah untuk kemerdekaan Indonesia lah. Yang akhirnya mengantarkan kita sampai ke Sumpah Pemuda Son di tahun 1928. Ini adalah momen paling krusial. Jadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda-pemuda dari berbagai pulau itu berkumpul di Jakarta Son. Jadi mereka tuh ngebuang ego kedaerahan masing-masing dan berikrar bahwa mereka bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan Son. Gitu. Jadi egonya dikesampingin untuk demi bisa bersatu lah. Kayak Avengers Endgame lah ibaratnya gitu. Itu dia. Nah disinilah Son pertama kalinya kata Indonesia itu secara tegas diakui dan menjadi identitas dari negara kita Son. Gitu. Ini adalah perjuangan Indonesia gitu. Mantap. Jadi ya selamat ya untuk kita semua yang sudah merdeka sampai 81 tahun lebih ya, which is itu masih sebenarnya masih sebentar ya dibandingin sama negara-negara seperti Amerika yang kemerdekaannya sudah lama sekali ya kan. Kayaknya kita masih itu deh. Lama banget lah, gila lu lama Amerika banget lama ya? Lama banget lah Amerika lah. Kita itu sama kayak ya Jepang, Korea. Kita sama tuh sama Korea. Oh iya sama Korea sama ya. Bahkan tanggalnya samaan kan kita, 17 Agustus juga. Oh 17 Agustus Korea juga ya? sama. Oh ya kan karena di 17 Jepang Agustus iya kan? ada tragedi itu kan. Iya. Masih pada Oppenheimer gitu ya. Begitu. Lu lihat ke situ yang apa? Yang ada meme itu yang Japan before the bomb sama after the bomb lihat. Yang jadi anime itu jadi ya di situ. Cacat. Lu lihat gak sih? Lihat. Cacat banget tuh Tadinya kan kayak tangguh gitu kan. Iya. Tiba-tiba Samurai. kawaii gitu. Iya, samurai apa? Iya. Kan ninja. Jadi anime, kawaii. Jadi kawaii. Iya. Gitu ya kan. Ya mudah-mudahan di ulang tahun yang ke 81 ini ya Indonesia bisa maju ya soalnya akhirnya bisa maju akhirnya. Ya kita lihat kan plannya sudah banyak kan ke depannya kan. Benar, walaupun tidak bisa maju ke babak selanjutnya di AFF, tapi mudah-mudahan kalau udah kan marah sama pemain-pemainnya lu tuh. Supportnya pada marah sama pemainnya. Soalnya pelatihnya lumayan oke yang sekarang kan. Mau alasan apa lagi gitu. Iya, pelatih udah oke, ya kan? Nggak tahu si deh. John itu kan. Pokoknya supporter pada marah gitu. Mau alasan apa lagi kamu? Mau bilang wasit lagi gitu. Karena udah benar-benar fair ya. Iya, mungkin penonton merasanya begitu ya. Iya, tapi ya mudah-mudahan ya bangsa Indonesia bisa maju beberapa langkah ke depan gitu akhirnya gitu ya. Mungkin kalau tidak di bawah kepemimpinan yang sekarang ya kita lihat nanti. Ya mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang sekarang juga ya. Iya, cepatnya lah haruslah. Harus cepatnya bisa maju ya. Karena kita juga sedih ya jujur ya melihat keadaan ekonomi yang semakin memburuk seperti ini. Kita melihat makin banyak orang yang kesulitan gitu. Kita juga sedih juga sih. Sekarang makin ramai kan narasi-narasinya soalnya kan. Misalnya apakah karena nggak ada oposisi jadi nggak kelihatan rakyatnya pada nggak bisa nikah. Apa hubungannya jadi oposisi sama nikah? Iya, jadi karena nggak ada oposisi, nggak ada yang ngebazar-bazarin kayak, rakyatnya kesusahan gitu, katanya gitu pak. Oh, jadi kesannya nggak ribut. Bagus-bagus. Iya, nggak ribut soal kesulitan ini gitu ya. Iya. Jadi kalau gue simpel aja sih. Apa tuh? Gue indikatornya itu gue liat di sosmed hate-nya makin banyak apa enggak? Gue liat kayak makin banyak dah. Nggak bisa juga pak, karena salah satu indikator juga tuh menurut gue tuh. Ketutupan meme itu pak, ya kan? Enggak, jadi jatuhnya komedi. Maksudnya hate bukan ke pemerintah doang, tapi hate ke everyone. Kayak banyak isinya hate gitu loh di sosmed. Iya. Makin sini makin banyak gue bilang. Apalagi ada satu itu threads itu lihat itu isinya negatif semua men. Oh, iya. Mostly negatif lah. Ada yang bagus-bagus tapi mostly negatif. Iya. Gue lihat itu. Apa karena jangkauannya nggak sejauh Twitter kali atau X gitu ya? Karena kan X kan kayak global. Ya kan? Threads juga banyak bule mungkin juga yang main di situ. Algoritmanya banyak kan lokal. Ya mirip-mirip. Gue nggak main sih. Isinya banyak negatifnya lah pokoknya. Banyak ya. Iya, maksudnya kayak selalu mencari alasan untuk nge-hate siapapun men. Iya. Siapapun gue bilang ini mas semua orang pasti kena hate di sini gue bilang. Belakangan emang lagi banyak banget sih. Gila gue bilang. Iya. Ya itu kayak salah satu pertanda juga mungkin banyak orang yang susah kali. Menurut gue itu salah satu pertanda lah kalau orang sibuk apa kan nggak kayak gitu lah. Enggak. Benar. Ya makanya ya kita doakan mudah-mudahan ya teman-teman yang misalnya kena PHK atau sulit mencari pekerjaan mudah-mudahan segera menemukan jalannya gitu ya. Yes. Ya kita juga pengen Indonesia jadi lebih baik lah gitu. Walaupun ya nggak tahu ya kalau lihat kondisi begini sana jujur aja. Iya. Masih orang bingung lah mau ngapa-ngapain. Mau bisnis bingung, mau apa bingung kan. Iya jadi sih, wait and see semua orang. Cuma menunggu doang. Dengar-dengar juga brand baik yang nahan katanya. Tidak jadi curhat.
Jadi curhat ya? Jadi curhat. Enggak lah. Jangan. Jadi ekonomi juga agak kurang muter gitu ya, takutnya ya. Takutnya ya berdampak ke semakin banyak orang. Banyak orang juga yang berdagang. Ya kan, kaki lima hanya untuk bertahan hidup loh Pak. Iya. Jadi orang bisnis bukan buat kaya. Buat bertahan Bisnis hidup. buat bertahan hidup, gila. Iya. Banyak sih emang sekarang kayak Berdagang gitu. buat bertahan hidup itu banyak banget sekarang. Banyak Pak. Iya. Ya kita doakan mudah-mudahan yang terbaik ya ke depannya ya. Dan saya sudah capek juga tertawa ya melihat kondisi politik kita gitu. Kayaknya kita udah saatnya mulai serius nih memandang politik kita gitu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya ke depannya ya. Ya udah, oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton special edition kali ini. Langsung aja tulis di bawah ya kan kalau kalian punya suggestion, kalian pengen kita bahas apa lagi di episode-episode yang selanjutnya. Mudah-mudahan kalian suka dengan special edition 17 Agustus ini. Doakan Indonesia yang baik-baik ya teman-teman ya. Kalau bercanda boleh tapi doa tetap yang baik-baik ya teman-teman ya. Maksudnya ya jangan terlalu norak lah gitu. Nah. Ya kita semua benci dengan keadaan saat ini, tapi kita doakan yang terbaik lah untuk bangsa kita lah ya. Mudah-mudahan kalian semua juga bisa lebih maju dan juga bangsa ini bisa lebih maju, oke? Yes, lebih erat lagi bisa bangkit semua. Bangkit semua, Ya kan? bismillah. Terima kasih banyak. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa jadi member dan Discord link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di spesial edisi selanjutnya dari Di Atas 12.